Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa faddalana bil Qur'anil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik kita, amal saleh kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa, kesalahan kita, kekurangan kita diampuni, dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama sebelumnya kajian kita, ta'lim kita pada pagi hari ini kita awali, kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat urusan dunia akhirat kita diberikan mudah, gampang, lancar, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan keturunan yang salihin wa salihat. Keluarga kita, keluarga anak-anak kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Yang saat ini sedang sakit, baik dirawat ataupun tidak, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, istri, suami kita, jamaah kita, khusus guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berpulang rahmatullah, orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, dan khusus guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, kama surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup senantiasa Allah jaga kita, melindungi kita, Allah pelihara kita, senantiasa berikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada saatnya nanti Allah tutup usia kita, ajal kita, kehidupan kita, umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita kirimkan doa untuk seluruh jamaah haji, bil khusus jamaah haji Indonesia, bil khusus lagi jamaah haji daripada lingkungan Masjid Al-Falah Sunan Anggrek yang tahun ini menjadi duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para jamaah haji senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah haji, dan diberikan keselamatan mulai dari berangkat sampai kembali lagi berkumpul dengan keluarga di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita doakan mendapatkan predikat haji yang mabrur, umrah yang mabrurah. Kita yang belum berangkat, mudah-mudahan di tahun depan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nas'aluka ya Allah li hadhihi
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأمور ذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال المحل والإمام جلال السنة أن الله يعلم الرجال في الجنة ويعين علينا من بركاته وأصحابه وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain sampai kita ayat ke-47. Yang ini masih berkaitan dengan Bani Israel, di mana ayat 47 juga sudah disampaikan oleh Allah ayat sebelumnya dengan redaksi yang sama, yakni ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 47 ini Allah berfirman, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni. Kalau ayat 40 wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dipertegas lagi, diulang lagi sama Allah di ayat 47 ini. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah, hai Bani Israel, Uzkuru, ingatlah oleh kalian, nikmati akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, wa anni faddaltukum, dan telah aku lebihkan kalian, al alamina, dari semua umat lain di alam ini. Ini ayat kembali dipertegas oleh Allah kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang Nasrani di Madinah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, mempertegas kembali kepada mereka, kalau kalian mengaku diri kalian Yahudi Nasrani, mengaku keturunan Bani Israel, ini loh betapa dulu nenek moyang kalian itu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Uzkuru, ingatlah oleh kalian, baca sejarah maksudnya, bagaimana sejarah nenek moyang kalian dahulu, akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dengan cara apa? Bisyukri alaiha bita'ati, dengan cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, dahulu kakek nenek moyang kalian itu diutamakan oleh Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah melebihkan Bani Israel, ay abahukum, nenek moyang kalian, 'alal 'alamin,
dari semua umat lain di alam ini. Tapi ini berlaku alami zamanihim, kata Imam Suyuti, berlaku pada masanya. Setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi. Dihapus keutamaan itu oleh Allah dengan datangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi terakhir. Kemudian Allah bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita inilah yang menjadi umat yang baginda Rasulullah SAW, yang menjadi umat yang khaira ummah, sebaik-baiknya ummah. Maka mereka orang-orang Yahudi sudah tidak lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kemuliaan yang orang-orang Yahudi yang dia dapatkan di saat itu alami zamanihim, di zaman yang mereka berada saat itu. Setelah itu tidak berlaku lagi, karena itu kembali kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dimuliakan oleh Allah. Kita ini umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah. Karena itu pertahankan, jangan sampai kita keluar dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyampaikan beberapa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Namun kemudian Allah di ayat 48 ini kemudian mempertegas kembali pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka ini masih berpegang teguh terkait dengan nasabnya. Yahudi dan Nasrani, mereka yakin terhadap nenek moyangnya mereka nanti akan dapat membela mereka ketika di hari kiamat. Padahal tidak seperti itu. Maka Allah dalam 48 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqu yawman, wattaqu ay khafu. Orang Yahudi dan Nasrani khafu ay wattaqu, bukan takwa, takutlah. Wattaqu sini maknanya bukan takwa, bukan, tetapi khafu. Wattaqu, takutlah kalian. Takut apa? Yauman, satu hari nanti, yang satu hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an, di mana satu orang pun tidak dapat membela orang lain. La tajzi nafsun fihi an nafsin syai'an, satu jiwa tidak bisa membalas, membela jiwa yang lain pada hari itu. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan hari itu laisa laha syafa'ah, tidak ada syafaat, tidak berlaku syafaat. Wala yukhadhu minha 'adlun, dan tidak berlaku yang namanya tebusan. Tidak bisa orang itu ditebus. Wala hum yunsarun, dan tidak ada yang bisa mencegah mereka atau yang menolong mereka min azabillahi, dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat
Ya, jangan salah dipahami. Karena kalau salah dipahami, nanti kita beranggapan bahwa di akhirat nanti tidak ada syafaat. Makanya ayat ini dipahami oleh Mu'tazilah bahwa hari kiamat itu tidak ada yang menolong. Maksudnya ayat ini untuk mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Mereka yang nanti di akhirat yang tidak beriman kepada Allah tidak bisa membela, menolong dirinya, dia tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain, tidak bisa dirinya ini kemudian menebus orang lain, menolong orang lain, tidak bisa bagi dia yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kemudian ayat ini turun. Jangan kemudian kamu melihat mentang-mentang kamu itu bernasab, ya, Bani Israil keturunan yang kemudian dimuliakan oleh Allah, kamu pun kemudian dimuliakan Allah. Tidak bisa. Tapi berbeda dengan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda. Maka kata Imam Al-Ahmad As-Sawmi, an-nafsul mu'minah la tuqbalu syafa'atuha fil nafsil kafirah. Jiwa yang beriman itu tidak bisa menolong jiwa yang kafir. Orang yang beriman tidak bisa menolong orang yang kafir nanti di akhir. Tapi orang yang beriman bisa menolong sesama orang yang beriman. Kita ya, termasuk syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk juga keluarga-keluarga kita yang kemudian berbeda agama dengan kita. Ini kita tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Apalagi mereka yang tidak beragama Islam atau tidak beriman kepada Allah, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kitalah yang beriman yang bisa menolong sesama orang yang beriman. Ini ayat ini menjadi tekanan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian ayat 49 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil, yaitu nenek moyangnya mereka. Wa idza jainakum ayyuhal, ingatlah oleh kalian Yahudi Nasrani. Idza jainakum, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian, ay aba'ukum, menyelamatkan nenek moyang kalian. Dari apa? Min ali fir'aun, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum, yang menimpa kalian. Ayyudhiqunakum, yang kalian itu merasakan daripada su'al azabi, siksaan yang pedih, yang berat. Kemudian oleh Allah kalian diselamatkan.
Allah selamatkan daripada siksaan yang sangat keras daripada Fir'aun dan pasukannya. Kemudian yudabbihuna abna'akum, mereka Fir'aun dan tentaranya itu menyembelih, memotong abna'akum ay al-mauludina, anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kalian. Jadi zaman Fir'aun ini Bani Israel ditawan, disiksa, dipekerjakan, anak-anak mereka dibunuh. Ketika lahir laki-laki dibunuh, nggak boleh hidup. Ketahuan lahir dibunuh. Maka kisah daripada Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, ini kahana, jadi dukun-dukun dah yang menemani Fir'aun. Ini mereka kemudian memimpikan Fir'aun, kemudian mengadukan kepada Fir'aun. Kata dukun-dukun mereka ini, mereka mengatakan anna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lidhihabi mulkihi, kata Imam Suyuti. Kenapa Fir'aun itu membunuh anak-anak yang baru lahir? Oh, ternyata para dukun-dukunnya Fir'aun ini bermimpi bahwa ada seorang anak yang dilahirkan, seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel, yang ini yakunu sababan lidhihabi mulkika, yang nanti menjadikan, dapat menghancurkan kerajaan kekuasaanmu, wahai Fir'aun. Gitu. Karena itulah anak-anak yang lahir laki-laki dibunuh. Ini atas mimpinya, ya, spiritualnya Fir'aun. Kenapa? Wa fi dzalikum bana'un min rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum ay al-'adzab al-inja, itu semuanya bana'un, cobaan, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian semuanya, Bani Israel. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemudian mulai munculnya Nabiullah Musa alaihi salam. Maka muncul, lahir Nabi Musa AS. Musa itu artinya apa sih? Mu itu artinya, kalau disampaikan Suyuti, mu itu artinya asyajar. Mu, asyajar, pohon. Tapi sebenarnya bukan pakai sin, pakai sya, musya. Tapi orang Arab kemudian sinnya dibuang, diganti sin kecil, Musa. Jadi mu itu adalah pohon, sa itu adalah alma, air. Jadi dua kalimat. Musa artinya pohon dan air. Makanya kemudian Nabi Musa itu ditemukan di antara sungainya yang mengalir ke dalam istananya Fir'aun dan menyangkut di
pohonan, makanya namanya Musa. Dinyangkut di pohon aliran sungainya yang mengalir ke dalam istananya Fir'aun. Di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna iwadhkuru, ingatlah oleh kalian, baca lagi sejarah tentang nenek moyang kalian. Allah telah selamatkan nenek moyang kalian dengan apa? Dengan Allah membelah bikumul bahra, dengan sebab kalian itu berada di pinggiran laut ketika kalian dikejar oleh Fir'aun dan rombongannya, tentaranya. Wa idh faraqna bikumul bahra, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lautan itu dibelah oleh Allah oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti di sini nih, ketika Nabi Musa dikejar, ini ada Musa yang lainnya yang menyebabkan nanti Bani Israel itu menyembah sapi. Ternyata ada Musa juga. Jadi Musa yang dididik oleh Fir'aun dengan Musa yang dirawat, dididik oleh malaikat Jibril. Ada dua. Yang satu namanya Musa Samiri. Nah, Musa Samiri ini dia yang ngasuh langsung malaikat Jibril, karena dia punya ibu ya, itu tuh melakukan zina. Kemudian karena malu dia lari ke perbukitan. Setelah lahir anaknya ditinggal. Akhirnya oleh Jibril turun. Nah, diasuhlah oleh Jibril selama bertahun-tahun. Nah, inilah dia nanti yang juga ikut bersama Nabi Musa dalam kejaran Raja Fir'aun dan juga tentaranya, dia ngikut di situ. Nah, nantilah dia ini yang kemudian dalam ayat berikutnya yang kemudian membuat patung sapi terbuat dari emas yang bisa berbicara. Akhirnya nanti Bani Israel itu berpaling dari Nabi Musa, beriman kepada sapi yang terbuat dari emas itu. Ada yang ikut namanya Musa Samiri dalam pengejaran Fir'aun itu. Allah selamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Dengan apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala membelah lahum. Dengan dibelah itu hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sampai kalian kemudian melarikan diri. Setelah lautan terbelah, kalian masuk ke dalam laut itu sampai kemudian kamu haribina min aduwikum, kamu dapat melarikan diri, dapat terselamatkan dari kejaran mereka. Setelah kalian masuk ya, melewati sungai tersebut, fa'anjainahum, kemudian Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan juga tentaranya, minal gharqi, daripada ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghraqna ala fir'auna
wa antum tanzurun, dan kalian itu memperhatikan, melihat peristiwa itu. Ya. Mereka ini yang bersama Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah selamatkan, mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka bahwa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum tanzurun. Mereka perhatikan itu, bagaimana lautan dibelah. Kemudian setelah mereka selamat, ya, sudah berada di pinggiran pantai, kemudian laut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakibatkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam, dan itu disaksikan oleh Bani Israil. Betapa kemuliaan nikmat Allah, nikmat terselamatkan dari kejaran Fir'aun, itu disaksikan oleh mereka. Tapi ya masih belum juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah uniknya daripada Bani Israil. Wa antum tanzurun, kalian menyaksikan bagaimana lautan itu, ya, ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 51 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini kemudian setelah Nabiullah Musa dan juga umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalilah mengadakan perjalanan, dan satu tempat mereka semuanya berhenti di situ. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan Nabiullah Musa, ya, akan diberikan kitab Taurat. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan Nabiullah Musa alaihissalam 40 lailah, 40 malam untuk mendapatkan kitab Taurat. Kitab Taurat yang akan diberikan Allah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam ini kemudian pergi ke satu tempat. Beliau bertahanus, beliau berzikir kepada Allah untuk mendapatkan kitab Taurat secara penuh. Nah, setelah diselamatkan oleh Allah, ini kemudian Nabiullah Musa, ya, pergi untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kitab Taurat. Nah, sementara ini umatnya ditinggal oleh Nabi Musa dan diserahkan kepada, ya, saudaranya Nabi Musa. Ditinggal oleh Nabi Musa kemudian selama 40 malam. Setelah kembalinya Nabi Musa dari, ya, tempat yang dia bertahanus untuk menerima kitab Taurat, kembalinya Nabi Musa, ini umatnya malah berpaling, tidak lagi beriman kepada Allah, malah kemudian tsumma takhadtumul ijla alladzi sawwahu lakum as-samiri ilahan. Nah, ini kata Imam Suyuti, bukan kemudian malah bertambah iman kepada Allah, tapi mereka berpaling, menjadikan, ya, anak sapi yang alladzi sawwahu samiri, yang dibuat oleh Samiri, namanya Musa tadi, Musa Samiri, ya,
malah berpaling, kemudian malah menyembah sapi yang dibuat oleh Musa Samiri min ba'dihi ay ba'da dhihanihi ila mi'adina. Setelah Nabi Musa kemudian kembali, wah, ini banyak dari pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel ini kemudian berpaling, malah kemudian beriman kepada sapi yang itu dibuat oleh Musa As-Samiri. Kaget Nabi Musa. Wa antum zalimun. Apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang zalim, yakni mengganti menyembah Allah dengan sapi. Tapi kemudian apa? Summa afawna ankum min ba'di dzalikum la'allakum tashkurun. Kemudian summa afawna ay mahawna dzunubakum. Kami maafkan kalian. Dimaafkan oleh Allah setelah mereka menyembah sapi. Dimaafkan oleh Allah min ba'di dzalikum, setelah kalian itu ayat ittikhadhu, setelah kalian itu menjadikan sapi itu sembahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harusnya la'allakum tashkurun, harusnya kalian itu bersyukur Allah telah mengampuni kalian. Begitu Bani Israil. Artinya apa? Di hadapan orang-orang Yahudi, mereka ini kembali diingatkan oleh Allah. Kalau kamu mengaku seperti itu umat Bani Israel dulunya, betapa Allah begitu sayang kepada Bani Israel. Apa kemudian langsung diazab Allah? Tidak, diampuni Allah. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ketika kemudian Nabiullah Musa kembali kepada kaumnya, yang Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Taurat, maka diberikanlah Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat, wal furqana, dan satu lembaran yang berisikan al-fariq bainal haq wal batil wal halal wal haram. Di situ ada kaitannya dengan kebenaran, kebatilan, terkait halal dan haram. La'allakum tahtaduna, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk minad dhalal, daripada kesesatan. Jadi setelah Nabiullah Musa dikejar, ya, kemudian diselamatkan oleh Allah, kemudian hiduplah Bani Israel di satu tempat. Ini belum punya apa? Satu pedoman, belum diberikan satu kitab oleh Allah. Maka kemudian Nabi Musa yang pernah dijanjikan oleh Allah, wa idh wa'adna, Nabi Musa kemudian ya apa namanya di Gua Sur itu bertahanus untuk mendapatkan kitab Taurat. Nah, kembalinya Nabi Musa kemudian membawa ini, wa atayna Musa al-kitab. Nabi Musa sudah diberikan oleh Allah satu kitab, jadi namanya Taurat. Kembali kepada umatnya, belum nyampain apa-apa. Ada beberapa pengikutnya yang berpaling tadi, menyembah apa namanya sapi. Nah, kemudian ini sudah Nabi Musa kemudian sudah memegang satu kitab yang nanti menjadi petunjuk ya Bani Israil. Ya udah, kata Nabi Musa, yang seperti itu dimaafkan oleh Allah. Sekarang ini sih aku sudah mendapatkan satu kitab Taurat yang menjadi pegangan kita agar la'allakum tahtadun,
agar kita selalu diberikan hidayah, petunjuk dari jalan kesesatan. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan terkait dengan dosa ya, yang dilakukan oleh umatnya. Untuk menghapus dosa itu bagaimana? Makanya beda dengan kita. Kita ini ya katakan melakukan dosa, ya kita cukup beristighfar, melakukan sholat, wanadam al khotoya, menyesali, ada taubat. Taubatnya kita umat Nabi Muhammad begitu. Nah sementara ini mereka orang-orang Bani Israel agar supaya dosanya diampuni oleh Allah, bagaimana? Maka Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ajla, kepada mereka yang menyembah ya sapi tadi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, wahai kaumku, kalian itu telah berbuat zalim, diri kalian itu telah berbuat zalim, yang dimana kalian itu menjadikan sapi itu sebagai Tuhan. Karena itu fatubu ila rabbikum ay khaliqikum min ibadati. Fatubu ila rabbikum, karena itu taubatlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Bagaimana cara taubatnya? Kata Nabi Musa, ya Allah, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian, yaqtulal bari'a minkum mujrim, itu agar membebaskan dosa-dosa kalian. Nah, jadi taubatnya mereka menghilangkan diri, baru diampuni Allah. Ayo taubat. Bagaimana taubatnya? Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Yang seperti itu, al-qatlu, dibunuh itu khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Nah, kemudian dalam kisahnya mereka-mereka yang pada menyembah patung itu, wa arsala 'alaikum sahabatan sauda li alla yusura ba'dukum ba'dha fayarhamuhu hatta qutila minkum nahwu 70,000. Jadi ayo bertobat kepada Tuhan, dikumpulkan Nabi Musa itu. Nah, kalau melihat satu sama lain kan artinya tidak bisa pada ragu-ragu membunuh dirinya. Akhirnya apa? Dikirimkan oleh Allah awan hitam yang menggelapi mereka. Nah, akhirnya apa? Awan itu menutupi sehingga apa? Sehingga mereka tidak ragu lagi untuk membunuh. Dibunuh dirinya sendiri dalam rangka taubat kepada Allah. Itu kurang lebih, kata Imam Suyuti, yang melakukan itu 70,000, ada 70,000 melakukan itu. Fataba 'alaikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat, Ar-Rahim, Maha penyayang. Allah akan menerima taubat-taubat kalian setelah apa yang kalian lakukan.
Itulah bentuk daripada taubatnya umat-umat terdahulu. Dia melakukan dosa, ya cara taubatnya adalah dengan cara membunuh dirinya. Kalau kita alhamdulillah, kadang-kadang ya melakukan dosa kita belum langsung bertaubat. Ada tinggal kembali kepada Allah, nggak usah membunuh diri kita, nggak usah. Bagi kita itu hal yang haram kita lakukan, dosa besar. Cukup kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesali apa yang telah kita lakukan, dan tidak melakukan dosa yang sama. Itulah cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sampai di sini barangkali ayat 54, dan nanti kita sambung dengan ayat 55 yang itu masih berkaitan dengan Bani Israil. Itu saja barangkali sebelum saya tutup, ada hal yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Kalau tidak ada, kita langsung tutup saja. Saya berpendapat dengan surat ini ayat ini, ya Bani Israil, ya Bani Israil cukup nikmatnya berarti an'amtu alaikum. Ini itu pakai kata alati, ya. Bukan biasanya kan kalau apa isim apa muzakkar ini pakai alati, bukan alazi gitu. Iya. Jadi kan kenapa wanita itu berarti kan diibaratkan sebagai kan muannas kan perempuan gitu. Ini kembalinya kepada nikmat. Iya, kalau saya nikmati, nikmatun itu kan muannas, nikmatun. Oh. Ya Bani Israil dzkuru nikmati, nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi nikmat itu bukan Bani Israilnya, bukan Bani Israilnya kemudian mu'annas, bukan. Ini kembalinya kepada kalimat nikmatun. Makanya nikmati allati. Ya. Kalau nikmun, ya nikmatun kan memang mu'annasnya apa? Mufradnya adalah mu'annas. Nikmatun ni'amun. Ni'amun pun karena itu jamak muzakkar, ya jamak, ya tetap pakai alati karena dia bentuknya jamak. Ini kembali kepada kalimat nikmati. Jadi bukan kembali kepada Bani Israil yang bukan. Dari segi bahasa, dari segi kalimat itu banyak. Lalu yang kedua itu yang kisah para dulu-dulu Fir'aun ini. Mereka bisa meramalkan nanti akan lahir seorang laki-laki yang nanti kelak akan merebut kekuasaan Fir'aun ini. Nah, kalau kita ceritanya kan memang kejadian itu ternyata benar. Jadi kan ada Musa, sehingga Musa ini dapat merebutkan kekuasaan dari Fir'aun di Mesir itu. Artinya mereka bisa, amal mereka bisa benar, tapi kan amal mereka benar punya itu. Artinya mereka diberi kemampuan seperti itu, orang-orang dahulu bisa mengamalkan kejadian-kejadian akan datang, dan itu benar gitu, itu bagaimana? Karena memang ada kemampuan orang seperti itu. Iya. Banyak. Jadi orang-orang seperti itu banyak diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa menerawang, membaca. Makanya dulu ada istilah namanya ahlun nujum, ya, orang-orang yang bisa membaca perbintangan dan lain sebagainya. Nah, itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Termasuk juga terus sampai zaman Nabi Muhammad juga ada orang-orang yang
diberikan kemampuan keistimewaan untuk bisa mentafsiri ya hal-hal yang beliau diberikan petunjuk oleh Allah. Itu ada orang itu, dan itu biasanya juga sebagai penasehat daripada kerajaan-kerajaan yang itu ya, termasuk Fir'aun itu. Jadi kenapa akhirnya kemudian Fir'aun itu melakukan kejahatan itu? Karena dia khawatir terhadap ya kehancuran kerajaannya yang itu ternyata lahir daripada Bani Israil, dan itu memang betul-betul terwujud. Nah inilah kemudian peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu kemudian diberikan kepada para kahinahnya, paranormalnya, kerajaan dan penasehatnya lah. Itu sudah diwanti-wanti. Ya, makanya kemudian akhirnya menjadi kekejaman jadinya, bukan dilakukan secara baik, tapi menjadi ya kekejamannya Fir'aun. Saking khawatirnya dia, akhirnya apa? Semua anak-anak yang lahir laki-laki dibunuhi. Nah inilah yang salah dilakukan oleh Fir'aun. Kenapa? Ternyata dia juga meskipun mengaku dirinya Tuhan, ya ternyata ada kekhawatirannya akan kehancuran daripada kerajaan. Dan itu orang-orang seperti itu ada diberikan keistimewaan oleh Allah. Bahkan sebenarnya di setiap zaman ada. Ya. Sampai kemudian termasuk kakeknya baginda Nabi dulu juga pernah. Jadi ada istilahnya, ada hadis tuh ana ibnu dzalbihain. Ada hadis sahih terkait dengan ini nih, penyembelihan kurban. Ya. Ada hadis tuh ana ibnu dzalbihain, kata Nabi. Saya itu adalah anak yang saya itu adalah anak orang tua yang akan disembelih. Ya. Siapa yang pertama? Tentunya Nabi Ismail. Dan yang kedua adalah ternyata bapaknya baginda Nabi, Sayyidina Abdullah. Ini Sayyidina Abdullah dulu sempat akan menjadi kurban ya daripada nazarnya kakeknya beliau Abdul Muthalib. Tapi akhirnya tidak jadi. Jadi kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu kan punya istri banyak tuh. Ya. Ternyata anaknya juga banyak. Saat itu baru satu. Sampai jadi istilahnya dulu itu sumber Zam-Zam oleh Allah kan sempat ditutup bertahun-tahun. Lalu kemudian ketika zamannya kakeknya Nabi Muhammad ya Abdul Muthalib, ini beliau mimpi berkali-kali untuk kemudian menggali sumber Zam-Zam. Ini kemudian digali kan jadi ini berita itu jadi tersebar luar biasa. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak suka dengan kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Saat itu Nabi kakeknya masih punya anak satu. Maka sampai kemudian kalau saya kemudian punya anak banyak sampai 10, maka anak yang terakhir itu akan saya sembelih. Gitu. Kemudian lahir, semuanya lahir. Akhirnya karena nazar harus dilakukan oleh kakeknya Nabi, dan ini kemudian diundi siapa yang nantinya akan disembelih itu. Akhirnya diundi, keluarlah namanya Abdullah. Sekali lagi dikocok lagi Abdullah terusnya keluar. Akhirnya Abdullah lah yang akan disembelih nantinya. Nah ini geger semuanya, jangan begitu Abdul Muthalib.
ini apa, nggak usah dengerin mereka yang tidak suka sama kamu. Akhirnya, nah di situ ternyata ada satu tempat, ya, satu orang yang menjadi rujukan untuk sebuah permasalahan, ya, seperti dia tadi mimpi ini bagaimana. Nah di situ namanya adalah ada seorang wanita namanya Arrafah. Wanita itu seperti itu yang mengetahui, ya seperti ahli nujum, ya, dukunnya dan begitu. Saat itu maka kemudian dikonsultasikan bagaimana ini. Akhirnya kata Arrafah itu, sekarang anak kamu Abdullah nggak usah disembelih. Sekarang kalau setiap kali dikocok itu keluar nama Abdullah, maka sembelihlah 10 ekor sapi. Nah, akhirnya apa? Dikocok namanya Abdullah 10, dikocok lagi Abdullah sampai 10 kali, itu Abdullah semua namanya turun. Akhirnya apa? Itu 100 unta, ya. Dan juga sapi itu disedekahkan oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Muttalib. Nah itulah, ya, dukun-dukun kahana seperti itu ada, dan itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Tergantung bisikannya dari mana. Kalau bisikannya memang baik, ya itu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan bisikannya ada yang di luar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, syaitan, iblis dan sebagainya. Yang itu baik. Ya. Ustaz, setelah itu ketika Nabi Musa itu bertahanus di Gunung Tursina, ya, kan setelah itu dia balik membawa kitab Taurat. Iya. Itu kitab Taurat itu dalam bentuk apa, Ustaz? Kitab, kalau Nabi Muhammad kan hafalannya, kalau itu kan dia dalam bentuk apa kitab Taurat itu? Apakah itu kan katanya sekaligus dulu ketika Nabi Musa bertahanus 40 malam itu di Tursina, kan baliknya dia ke umatnya sudah bawa Taurat. Maksud saya itu Taurat itu dalam bentuk apa? Bentuk hafalan juga. Iya, bentuk hafalan, baru kemudian bentuk hafalan kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi sekian satu kitab yang nantinya akan jadi kitab Taurat, itu langsung semuanya diberikan kepada Nabi Musa melalui nur cahaya Allah yang kemudian dihafal oleh Nabiullah Musa AS, dan itu kemudian menjadi hidayah dan juga petunjuk untuk umat Bani Israel. Gitu. Belum seperti diturunkan dari Allah, nggak begitu, nggak. Tetap disimpan di dalam hatinya Nabiullah Musa alaihis salam. Dan kemudian nanti itu berabad-abad ketika dalam bentuk tulisan. Itu banyak. Ya. Teman-teman sekalian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa limashayikhina wa limu'allimina wa lidil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma aslih lana bainana, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'a Allahi 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.